Ara'aital yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ara'aital ladzi, pada bacaan ara'aital ladzi, pada lafal aita di sini ada huruf berharakat fathah bertemu dengan ya sukun. Apabila ada huruf berharakat fathah bertemu ya sukun, maka ini kita namakan dengan bacaan lin, yang dia lembut dalam pelafalannya. Ara'aita, ara'aital ladzi. Kemudian pada lafal alladzi ada alif lam syamsiyah, yaitu alif lam yang kita tulis tapi tidak kita baca lamnya. Tapi sehingga ini langsung ke huruf lam yang ketiga. Maaf, huruf lam yang kedua, bukan huruf lam yang pertama, karena di sini lamnya tasydid. Apabila kita dapati huruf berharakat tasydid, maka bisa dipastikan yang pertama sukun, yang kedua berharakat. Nah, tanda seperti ini di atas huruf alif, ini berarti kita anggap alifnya tidak ada. Sehingga langsung saja ara'aital ladzi. Kemudian hati-hati dalam melafalkan huruf dzal. Huruf dzal, hati-hati. Jangan sampai kita membacanya dengan huruf zai. Misalkan ara'aital ladzi yukadzibu, misalkan. Tidak, karena di sini huruf dzal, jangan sampai kita ganti, nanti ditakutkannya merubah maknanya. Alladzi, bagaimana agar sesuai, yaitu ujung lidah kita, ujung lidah untuk huruf dzal, ujung lidah ya, ujung lidah nempel di gigi seri atas. Maka alladzi, alladzi ya. Maka ara'aital ladzi. Kemudian pada lafal dzi di sini ada kasrah bertemu dengan ya, maka ini kita namakan dengan mad tabi'i. Mad tabi'i terjadi dalam tiga kondisi: fathah bertemu alif, kasrah bertemu ya, atau dhammah bertemu dengan waw sukun. Maka apabila kita mendapati dalam tiga kondisi ini, maka ini kita namakan dengan bacaan mad tabi'i. Kemudian yukadzibu biddin, yukadzibu biddin ya. Kemudian berlafal dzal lagi, hati-hati jangan sampai yukadzibu biddin, dia dzal ujung lidah nempel dengan gigi seri atas. Yukadzibu biddin. Kemudian berlafal biddin, di sini ada alif lam syamsiyah, yaitu alif lam yang ditulis tapi tidak dibaca, langsung saja biddin. Kemudian pada lafal din, ini dal, adda, adda ya, ujung lidahnya nempel gusi atas, din, atau di antara gusi atas dan gigi sari. Kemudian pada lafal ad-din atau biddin, di sini ada bacaan mad arid lisukun. Apa itu mad arid? Mad artinya panjang, arid itu muncul, lisukun. Jadi di sini sebenarnya mad yang terjadi disebabkan karena ada sukun arid. Pada dasarnya nunnya ni. Kalau kita matikan berarti dia nunnya mati. Sebelumnya ada huruf mad. Atau apabila kita mendapati ada huruf berbentuk seperti mad tabi'i di ini, tapi dia di akhir bacaan, maka kemudian di akhir dimatikan menjadi sukun arid dan sebelumnya ada huruf mad. Maka ini kita boleh panjangkan 2 harokat atau 4 harokat ataupun 6 harokat untuk lafaz din. Kita coba ulang. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Yukadzibu biddin. Biddin. Kemudian ayat yang kedua, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Fadzalikal ladzi, pada lafal dzalika di sini ada bacaan mad tabi'i, yaitu adanya fathah di pada lafal dzal bertemu dengan alif. Kaidahnya ada fathah ketemu alif, maka dzalnya 2 harokat. Fadzalika.
Kemudian fadzalikal-ladzi. Di sini pada lafal al-ladzinya ada alif lam syamsiyah, yaitu alif lam yang ditulis tapi tidak dibaca. Kemudian pada lafal dzi, hati-hati jangan sampai diganti dengan zai. Kemudian pada lafal dzi-nya juga ada mad tabi'i. Pada lafal dzi bertemu dengan ya sukun, panjangnya untuk dzi 2 harokat. Kemudian yadu'ul yatim, yadu'ul yatim. Ini ain ditekan, yadu'u, yadu'u, yadu'ul yatim. Kemudian pada lafal ul yatim, di sini ada alif lam qamariyah, alif lam yang ditulis dan dibaca dengan jelas lamnya. Yatim, ini sama seperti lafal ad-din atau bid-din, yaitu ada bacaan mad arid disukun. Kita boleh memanjangkan untuk tim, itu boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, dan boleh pula 6 harokat. Baik, bismillah, kita coba ulang kembali bacaannya secara ulang, itu atau pelan-pelan. Fadzalikal ladzi yadu'ul yatim. Fa tadi kelupaan, yaitu jangan sampai dipantul, jangan sampai pa dengan p, tapi dia fa, aliran nafasnya mengalir. Fadzalikal ladzi yadu'ul yatim. Kita ulang. Fadzalikal ladzi yadu'ul yatim. Kemudian ayat yang ketiga, wala yahuddu ala ta'amil miskin, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Wala ada mad tabi'i, yaitu ditandai dengan adanya huruf lam yang berharokat fathah, datang setelahnya alif. La kita panjangkan 2 harokat. Yahu, di sini ha kecil, jangan yahuddu, jangan ha besar. Kalau ha besar dia salah. Ha, hi, hu, maka yahuddu. Kemudian sini dhad. Hati-hati jangan sampai membacanya yahuddu ala dengan huruf dal. Tapi dia kita tebalkan untuk makhraj daripada huruf dhad, yaitu gigi sari kita menempel dengan gigi geraham. Sisi lidah kita. Sisi lidah kita menempel dengan gigi geraham atas sehingga dia menebal. Kemudian pangkal lidah juga ikut terangkat dan lidah itu juga melekat dengan langit-langit. Maka wala yahuddu, wala yahuddu ala. Ya, kemudian pada lafal ala, di sini ada fathah bertemu alif, yaitu kita namakan kembali mad tabi'i, panjangnya 2 harokat. Ta'amil, pada lafal a, to-nya tebal, to, jangan to'a, to, ya, jangan, tapi dia to. Ta'ami, ada mad tabi'i, yaitu fathah bertemu alif. Ta'amil miskin, pada lafal al-miskin ada bacaan alif lam qamariyah, yaitu alif lam yang kita tulis dan kita baca dengan jelas lamnya. Kemudian al-miskin, sin mengalir, miskin, jangan miskin ya, tapi dia mengalir suaranya. Miskin. Maka pada lafal kin ini kembali ada mad arid disukun, kita boleh memanjangkan kinnya 2 harokat, 4 harokat ataupun 6 harokat. Tapi jangan langsung kin, tapi dia kin, panjangkan dulu kinnya. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Kita coba ulang dari awal. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din, fadzalika alladhi yadu'ul yatim, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Pada lafaz bacaan fawailul, di sini ada huruf ya sukun yang didahului dengan huruf fathah, maka ini kita namakan dengan bacaan lin, bacaan yang lembut. Fawailu, fawailul lil musallin. Kemudian pada lafal lun ketemu dengan huruf lam, maka ini ada tanwin bertemu dengan huruf lam. Ini kita namakan dengan idgham bila gunnah.
Apa itu idgham bila gunnah? Kita uraikan idgham. Idghamun. Idgham berasal dari kata adghama yudkhimu, artinya idkhal. Artinya idkhalun. Yang artinya memasukkan. Apa yang dimasukkan di sini? Yaitu suara tanwinnya atau tanwinnya dimasukkan ke huruf setelahnya. Pada dasarnya tanwin itu an, in, ataupun un itu adalah bunyi nun sukun, bunyi nun yang dimatikan atau bunyi n. Maka ketika dia masuk, bunyi n-nya hilang, langsung masuk ke hurufnya yaitu bunyi lam. Maka fawailul, bukan lagi fawailun tapi fawailul lil musallin. Kemudian di sini bila gunnah artinya tanpa gunnah, bila artinya tanpa. Sedangkan gunnah artinya disertai dengan penahanan. Maka ditahan dulu. Maaf, tidak ditahan. Maka tidak fawailul li, tidak, langsung saja hanya idgham saja tanpa disertai dengan gunnah. Fawailul lil musallin. Dan idgham bila gunnah ini juga kita namakan dengan idgham naqis. Maaf, idgham kamil. Idgham secara keseluruhan, masuk secara keseluruhan dan hilang suara hurufnya. Langsung ke lam saja. Kemudian musallin. Pada lafal musallin ada bacaan mad alif disukun, yaitu adanya huruf nun yang kita wakafkan menjadi sukun, sebelumnya ada huruf mad berupa ya. Maka ini kita namakan dengan bacaan mad alif disukun. Panjangnya berapa untuk di sini? Boleh 2, boleh 4, boleh 6 harakat. Boleh kita baca lil musallin 2, atau lil musallin 4, atau lil musallin 6. Kita ulangi, fawailul lil musallin. Kemudian ayat selanjutnya, alladzina hum an salatihim sahun. Ya, di sini bukan dibaca ulladzi, tapi ketika ini namanya hamzatul wasal. Kalau dia di awal itu biasanya boleh dibaca 2. 3 kondisi ya. Yang pertama adalah fathah, kalau setelahnya huruf ya, di sini alif lam. Ya, di sini kan alif lam di awalnya, maka kita baca dengan fathah. Maka alladzi, di sini alif lam syamsiyah. Kemudian pada lafal alladzina ada lafal zal. Hati-hati jangan sampai membaca huruf zal diganti dengan huruf zai. Ini kesalahan yang sering terjadi. Contoh allazinahum, ini salah. Harusnya alladzina. Kemudian pada lafal zina ada kasrah bertemu ya sukun, maka kita namakan mad tabi'i, yaitu panjangnya 2 harakat, atau boleh juga mad asli. Kemudian pada lafal hum an salatihim ada mim mati bertemu ain, maka kita namakan dengan izhar syafawi. Izhar syafawi. Izhar syafawi, yaitu suara mim apabila ada huruf mim bertemu dengan seluruh huruf hijaiyah kecuali mim dan ba, maka dia dinamakan dengan izhar syafawi. Di sini ada mim mati bertemu ain, maka suara mimnya jelas, tidak boleh ditahan, tidak boleh hum an salat, tidak, tapi langsung saja hum an salatihim. Kemudian pada lafal an salatihim ada nun mati atau nun sukun bertemu setelahnya huruf shad, maka kita namakan ikhfa. Ikhfa itu artinya berasal dari kata akhfa yukhfi, menyembunyikan. Tapi yang dimaksud di sini kita membaca di antara bacaan izhar dan idgham. Kalau izhar itu kan jelas suara nunnya, n-nya jelas. Kalau idgham tadi suaranya dihilangkan. Sedangkan ikhfa itu disamarkan atau di antara keduanya. Maka di antara bacaan keduanya, maka tidak hilang dan tidak pula jelas. Maka al-salah seakan-akan terbunyi dengan gitu ya, tapi bukan. Maka alladzina hum an salatihim sahun. Kemudian pada lafal la kembali lagi ada mad tabi'i, yaitu adanya fathah bertemu alif, panjangnya 2 harakat. Kemudian mim mati bertemu sin, kembali lagi ada izhar syafawi, yaitu suara mimnya jelas. Kemudian pada lafal sahun ada huruf sin,
yang berharakat fathah bertemu alif, maka mad tabi'i panjangnya 2 harakat. Kemudian pada lafal hun ada bacaan mad arid disukun, yaitu bacaan yang terjadi di akhir bacaan kita yang mana sebelum huruf akhirnya ada huruf mad dan huruf akhirnya kita sukunkan karena waqaf. Itu boleh kita panjangkan 2, 4 atau 6 harakat. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un, yaitu alladzina ada mad tabi'i pada lafaz zi, yaitu kasra bertemu ya. Alladzina hum yura'un, ada mim mati bertemu ya, kita namakan dengan bacaan izhar syafawi, yaitu suara mimnya harus dibaca dengan jelas tanpa ditahan. Yura'un, ro-nya tebal, ro tafkhim. Kemudian pada lafal ro di sini ada mad tabi'i bertemu hamzah. Pada lafalnya ro 2 harakat karena datang setelahnya hamzah dan hamzah tersebut pada satu kata, maka kita namakan dengan bacaan mad wajib muttasil. Panjangnya berapa harakat? 4 atau 5 harakat. Maka kita panjangkan ro-nya yura'un. Baru pada lafal un ada kembali bacaan mad arid disukun, yaitu kita boleh memanjangkan 2 harakat, boleh 4, boleh pula 6 harakat. Alladzina hum yura'un. Kemudian yang terakhir wa yamna'unal ma'un. Pada bacaan wa yamna'una ada bacaan mad tabi'i, yaitu panjang 2 harakat ditandai dengan dhamma bertemu waw. Wa yamna'unal ma, di situ ada alif lam qamariyah, yaitu alif lam yang ditulis dan dibaca dengan jelas, yaitu qamariyah. Kemudian pada lafal ma'un ada bacaan mad tabi'i, yaitu fathah bertemu alif, ma'un. Pada lafal un ada bacaan mad arid lis sukun. Ini boleh kita panjangkan 2 harakat, boleh 4 harakat dan boleh pula 6 harakat. Wa yamna'unal ma'un. Baik, kita coba ulang dari ayat pertama. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Ya, semoga bermanfaat. Jazakumullahu khairan.